Metode biaya sumber daya domestik. Konsep dan penilaian metode biaya sumber daya domestik. Di negara-negara yang menghadapi masalah keseimbangan pembayaran, substitusi impor atau promosi ekspor, estimasi biaya yang diperlukan dari dalam negeri untuk memperoleh atau menghemat suatu unit devisa melalui suatu proyek perlu dilakukan. Penting kita melakukan estimasi ini terlihat pada saat menggalakkan ekspor CPO melalui suatu proyek, atau pada saat menghindari impor beras merupakan tujuan utama proyek, atau pada saat mengevaluasi suatu proyek pabrik pupuk yang ditujukan untuk mengurangi atau menghindari ketergantungan impor. Perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk menghemat devisa harus dilakukan dan kemudian dapat dilihat apakah biaya yang dibutuhkan lebih besar dari nilai devisa yang diperoleh. Dengan menyatakan biaya memperoleh atau menghemat satu unit devisa sebagai biaya sumber daya domestik (DRC), maka perbandingan langsung dengan nilai tukar resmi dan harga bayangan lainnya terhadap nilai devisa yang diperoleh dapat dilakukan. Perbandingan tersebut merupakan dasar untuk mengevaluasi suatu proyek. Cara penerapan atau cara menilai kriteria unit DRC, misal proyek A, adalah dengan menentukan apakah besarnya biaya sumber-sumber nasional per dolar yang didapatkan ataupun dihemat melebihi harga bayangan devisa. Jika nilai itu lebih besar daripada harga bayangan devisa, maka proyek A dianggap tidak layak untuk dilaksanakan. Artinya proyek mengakibatkan pemborosan sumber-sumber karena peluang investasi yang tersedia di luar negeri. Proyek A masih mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila unit DRC sama dengan atau di bawah harga bayangan devisa, artinya dari segi efisiensi proyek tersebut dinilai menguntungkan. Dengan kata lain, opportunity cost dari sarana produksi yang dipakai di proyek A lebih rendah daripada opportunity cost sumber-sumber yang diperlukan digunakan untuk mendapatkan atau menghematkan $1 di luar proyek A. Jadi, kriteria DRC ini dapat digunakan untuk menghitung apakah menguntung atau tidak bagi suatu negara untuk memproduksi suatu komoditi sendiri dibanding dengan negara lain, atau lebih baik memproduksinya sendiri dibanding dengan harus mengimpornya. Berikut contoh soal metode biaya sumber daya domestik. Selanjutnya, metode analisis matriks kebijakan atau juga disebut dengan policy analysis matrix. Yang pertama A, konsep penilaian analisis matriks kebijakan atau juga disebut dengan policy analysis matrix atau PAM. Yang mana matriks analisis kebijakan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kelayakan untuk mengetahui keunggulan komparatif dan kompetitif serta menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditi yang dihasilkan suatu proyek. PAM ini merupakan matriks yang disusun dengan memasukkan komponen-komponen utama yaitu penerimaan, biaya, dan keuntungan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu negara memiliki daya saing tinggi atau rendah dalam suatu sistem produksi komoditi dilihat dari teknologi dan wilayah tertentu, serta bagaimana suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing tersebut melalui penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan. Yang B, analisis keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara penerima dengan biaya. Analisis keuntungan terdiri atas keuntungan privat dan sosial. Keuntungan privat atau juga disebut dengan PP adalah selisih antara penerimaan dengan biaya yang sesungguhnya diterima dan dibayarkan, yaitu dengan rumus PP sama dengan D sama dengan A kurang B kurang C, atau keuntungan privat sama dengan penerimaan privat dikurang biaya input trade bill privat dan dikurang biaya input domestik. Jika PP besar dari 0, maka secara finansial adanya kebijakan pemerintah menguntungkan untuk diusahakan. Dan jika PP kecil dari 0, maka yang terjadi sebaliknya. Sedangkan keuntungan sosial atau juga disebut dengan SP adalah selisih antara penerima sosial dengan biaya yang dihitung dengan harga sosial, yaitunya dengan rumus SP sama dengan H sama dengan E kurang F kurang G, atau keuntungan serial sama dengan penerimaan sosial dikurang biaya input trade bill sosial dan biaya input domestik sosial.
Jika nilai SP besar dari 0, maka secara ekonomi, yaitu pada kondisi pasar persaingan sempurna, kegiatan pengusahaan komoditi dapat dilanjutkan karena menguntungkan atau memiliki keunggulan komparatif. Jika nilai SP kecil dari 0, maka kegiatan usaha tidak menguntungkan. C. Analisis efisiensi. Tingkat efisiensi pengusahaan suatu komoditi dapat dilihat dari dua indikator, yaitu secara finansial dan ekonomi. Daya saing pada harga aktual dapat dilihat dari nilai rasio biaya privat, yaitu rasio antara biaya import domestik privat dengan nilai tambah privat. Dirumuskan sebagai berikut. PCR sama dengan C per A kurang B. Dengan keterangan PCR sama dengan privat cost ratio, A. Penerimaan privat, B. Biaya import trade bill privat, C. Biaya import domestik. D. Analisis dampak kebijakan. Dampak kebijakan pemerintah yang diidentifikasikan dari analisis PAM meliputi yang pertama, dampak kebijakan output, yang mana kebijakan pemerintah terdapat output dijelaskan oleh nilai transfer output atau TO dan koefisien proteksi output nominal. Yang kedua, dampak kebijakan input, yang mana dampak kebijakan pemerintah terhadap input trade bill dijelaskan dengan nilai transfer input atau TI dan koefisien proteksi input nominal. Yang ketiga, dampak kebijakan input output, yang mana pengaruh kebijakan input output dapat dijelaskan melalui analisis koefisien proteksi efektif atau juga disebut dengan effective protection coefficient atau EPC. Lalu transfer bersih atau TB, lalu koefisien keuntungan atau juga disebut dengan KK, dan rasio subsidi bagi produsen atau RSP.